Selamat petang saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Petang hari ini bersama saya Afki Satria. Kami awali Klik Indonesia Petang dengan laporan utama. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto optimistis anak asuhnya bisa mengalahkan Korea Utara pada babak 8 besar Piala Asia U17 nanti malam. Mahkamah Agung memberhentikan sementara Ketua PN Jakarta Selatan dan 3 hakim PN Jakarta Pusat terkait kasus dugaan suap dalam pengadaan CPO di Pengadilan Tipikor. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto optimistis anak asuhnya bisa mengalahkan Korea Utara pada babak 8 besar Piala Asia U17 nanti malam. Dalam laga nanti Nova Arianto masih akan menerapkan formasi 3-4-3. Timnas U17 Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Korea Utara pada babak per-8 besar Piala Asia U17 2025. Pertandingan akan digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Senin waktu setempat. Timnas U17 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025 dengan status juara grup C. Tim asuhan Nova Arianto sukses memetik 3 kemenangan kala berjumpa Korea Selatan 1-0, Yaman 4-1, dan Afghanistan 2-1. Adapun Korea Utara melaju ke babak gugur dengan status runner-up grup D Piala Asia U17 2025. Korea Utara memiliki 5 poin setelah imbang 1-1 melawan Iran, menang 3-0 atas Tajikistan, dan seri 2-2 berjumpa Oman. Jelang melawan Korea Utara, Nova Arianto menilai negara-negara yang menduduki grup D sangat berkualitas. Terbukti keempat negara itu terus bertarung hingga laga terakhir untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Hasilnya Tajikistan yang keluar sebagai juara grup D berhasil menemani Korea Utara. Menurut Nova Arianto, Korea Utara merupakan lawan yang berkualitas sangat baik, tetapi timnya akan melakukan upaya semaksimal mungkin agar bisa meraih hasil terbaik, yakni lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Diprediksi dalam laga nanti, Nova Arianto masih akan menerapkan formasi 3-4-3. Putu Panji dinilai akan menjadi kapten tim untuk mengisi lini belakang bersama Matthew Becker dan Al Ghazani. Posisi kiper masih ditempati oleh Dava Al-Ghazemi dan 3 pemain depan akan dimainkan oleh Zabi Goli, Fadli Alberto, dan Mirza Fijartullah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia U17 tak cepat puas meski sudah memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir menilai Garuda Muda masih bisa melangkah lebih jauh dan menyamai capaian terbaik Indonesia di level Asia, yakni menembus semifinal Piala Asia U17 seperti pada edisi 1990 silam. Dan berikut cuplikan pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir selengkapnya. Nah, kembali ke 8 besar. Saya rasa kita sudah mencapai target untuk Piala Dunia, tetapi sekarang tentu kita tidak berpuas diri, kita harus meningkatkan peringkat, karena terakhir kita ranking 4 Asia untuk U17 itu tahun 1990. Ini yang mungkin saya tidak ingin memberikan beban, saya mengucapkan terima kasih kepada pelatih dan pemain, dan tetapi ya kembali, saya rasa mereka akan mempersiapkan diri dengan baik. Saya sampaikan ini prestasi mereka juga secara pribadi. Bagaimana kita lihat juga banyak pemain yang punya background kehidupan yang kurang, tapi bagaimana mereka berjibaku ya demi sepak bola. Orang tuanya menggadaikan titik-titik, ya mereka bersusah payah dan akhirnya bisa menjadi pemain nasional yang seperti kita lihat hari ini. Jadi ya ini buat mereka juga prestasinya kalau mereka bisa membuat sejarah baru, bisa menyamakan kakak-kakak seniornya tahun 90 ketika masuk semifinal. Timnas U17 Indonesia akan menjalani laga penting di babak perempat final Piala Asia U17 2025 dengan menghadapi Korea Utara.
Timnas U17 Indonesia melenggang ke babak 8 besar dengan status juara grup C, usai menyapu bersih 3 pertandingan grup dengan kemenangan. Skuad Garuda Muda mengalahkan Korea Selatan 1-0 di laga pertama, kemudian mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 dan Afghanistan 2-0. Dengan total mereka mengemas 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol di fase ini. Lebih jauh membahas peluang Garuda Muda yang berikutnya akan menghadapi Korea Utara, kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat petang, terima kasih sudah bergabung. Selamat petang juga, Mas Oki. Bung Harpa, di atas kertas siapa yang lebih unggul, Timnas Indonesia atau justru Korea Utara, Bung? Ya, kalau kita lihat secara peringkat, secara individu, saya rasa Korea Utara ini bukan lawan yang mudah. Meskipun setelah memasuki fase perempat final, saya pikir kekuatannya sudah semakin berimbang. Mentalitas dari Goli dan kawan-kawan juga sudah bisa kita lihat bagaimana kita menyapu bersih 3 pertandingan di fase grup. Ya, bahkan di pertandingan terakhir kita sudah lolos, sudah dipastikan juara grup, tapi kita tetap bisa mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Tentu kalau kita lihat Korea Utara, karakteristiknya tentunya ini mirip dengan Korea Selatan secara postur, secara anatomi, sehingga kita sudah punya milestone ya, di mana sebelumnya kita juga menyingkirkan satu tim yang punya ras yang mirip ya, Korea Selatan. Ya. Tentunya kita bisa berkaca dari situ. Cuman memang secara karakteristik permainan ini agak sedikit berbeda. Kalau Korea Selatan lebih taktikal, lebih stylish, sementara kalau Korea Utara ini lebih force, lebih militan. Jadi ada pendekatan yang berbeda dan itu pun sudah kita lewati dengan baik di fase grup, di mana 3 pertandingan dengan 3 lawan yang berbeda, kita bisa melakukan pendekatan yang berbeda. Mudah-mudahan dan saya yakin Coach Nova sudah melihat ini dan kita akan melihat model gaya bermain yang berbeda, meskipun formasi tadi yang ditampilkan saya pikir nggak akan berubah, terutama di lini belakang kita akan tetap menggunakan 3 back. Baik, Timnas Indonesia melaju ke perempat final dengan raihan nilai sempurna. Apakah hal ini bisa menjadi faktor penentu laga malam ini, mengingat Korea Utara juga tadi dikatakan bukan lawan yang mudah dihadapi juga sampai saat ini? Iya, sebenarnya dari 3 laga awal itu yang lebih pas kita gunakan terminologinya adalah mentalitas yang kita tunjukkan. Dan itu bisa kita lihat 7 gol yang tercipta itu 5 diantaranya terjadi di menit-menit terakhir. Lawan Korea Selatan kita mencetak match winner melalui dari Evander Florasta, ya rebound dari penalti menit ke 87 sudah akhir pertandingan. Kemudian saat kita mengalahkan Yaman 4-1, 2 gol atau brace dari Evander Florasta juga dicetak di menit-menit terakhir. Bahkan lawan Afghanistan juga demikian. Kita walaupun di awal-awal agak tertatih-tatih karena memang pemain pelapis yang ditampilkan ada 7, kemudian kita kembali bisa mendapatkan gol-gol itu di menit 95-an dan 96. Jadi dari 3 pertandingan ini bukan soal 9 poin yang bisa kita raih, tapi bagaimana kita cara meraih 9 poin itu yang saya pikir menjadi modal kita untuk bisa menghadapi Korea Utara yang di atas kertas mungkin sedikit di atas kita secara individu. Baik, Korea Utara ini kan dikenal mengandalkan kekuatan, kecepatan, dan juga semangat juang tinggi. Kira-kira strategi atau taktik apa yang mesti diterapkan oleh Coach Nova, Bung Harpa? Iya, kalau saya melihat itu yang saya katakan tadi, Coach Nova ini selalu melihat siapa lawannya sehingga pendekatannya juga berbeda. Saya rasa kalau tadi dikatakan kalau kita sepakat Korea Utara ini sangat agresif, maka nggak ada salahnya kita akan bermain bertahan atau counter press. Dan itu sudah kita tunjukkan di fase grup, kita hanya kebobolan sekali. Itu pun saat menghadapi Yaman, melalui titik putih, melalui bola mati. Itu pun sebenarnya kalau kita lihat dari rantangan ulang atau replay, sebenarnya terjadi di luar kotak penalti. Artinya kita punya kemampuan bertahan yang bagus. Kalau kita tidak kebobolan, maka kita tidak mungkin kalah, terutama di 90 menit. Dan ini yang mesti dikedepankan, dan syukur-syukur nanti Goli ataupun Alberto atau siapapun nanti bisa mencuri gol seperti saat kita mengalahkan Korea Selatan. Again, itu bukan soal main cantik, bukan soal main terbuka, tapi soal siapa yang bisa mencetak gol lebih banyak dari lawannya, itu yang paling penting, dan kemudian mengantongi tiket ke semifinal yang sudah menunggu di sana, yaitu tim kuat Uzbekistan. Oke, melihat performa Timnas U17 kita selama event ini mungkin tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun apa kekuatan dan kelemahan Timnas kita menurut Anda yang perlu menjadi catatan, Bung Harpa? Kalau kekuatan saya pikir cukup banyak atau kelebihan. Di antaranya tadi saya sudah singgung soal pertahanan, kemudian juga soal bola mati yang dieksekusi dari titik putih terutama. Kemudian juga kekompakan, stamina juga ini menjadi salah satu kelebihan dari Evander Florasta dan kawan-kawan. Kita lihat bagaimana sampai menit
menit akhir mereka tetap berjuang, mentalitas sudah pasti juga. Nah, cuman yang menjadi catatan adalah mungkin disparitas antara pemain utama dan pemain pelapis. Itu bisa terlihat saat kita menghadapi Afghanistan ketika hanya 4 pemain utama yang ditampilkan di babak yang pertama. Saat menghadapi Afghanistan memang kita agak tercecer. Ya ini yang mungkin menjadi satu catatan, tapi it's okay. Sekali lagi ini adalah turnamen kelas usia, jadi jangan terlalu membebankan mereka dengan target-target yang sangat sulit begitu ya. Toh juga kita sudah lolos ke perempat final dan sudah masuk ke Piala Dunia U17 bulan November nanti di Qatar. Jadi kita mengutip apa yang dikatakan oleh Coach Nova, tujuan atau keberhasilan dari beliau saat menangani U17 adalah bukan soal mendapatkan gelar, ya, tapi bagaimana para pemain kita ini bisa kemudian naik level ke U19, U21, U23 dan muaranya nanti ke tim nasional senior. Ini yang paling penting karena sedikit saja kalau kita lihat preferensi di Eropa, Belanda itu nggak lolos Piala Dunia U17, tapi kita lihat hampir setiap Piala Dunia mereka selalu lolos gitu. Jadi dinamikanya masih sangat besar, bahkan sebuah penelitian mengatakan para pemain penghuni U17 itu yang lanjut sampai senior itu hanya sekitar 20%. Dan ini bisa kita lihat saat tim U16, saat itu masih U16 ya kategorinya bukan U17, tahun 2018 itu yang tersisa boleh dikatakan hanya 2, Hernando Ari dan juga Bagas Kava. Gitu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana memastikan para pemain ini terus berkembang dan akhirnya bisa tembus tim nasional senior kita. Itu. Oke, kalau melihat dari lawan kita Korea Utara, apa yang perlu kita patut waspadai, Bung Harpa? Termasuk juga mungkin apakah ada pemain yang perlu kita waspadai dalam laga yang akan berjalan nanti malam? Iya, pertama secara permainan Korea Utara ini sangat kolektif, walaupun kekuatan mereka salah satunya ada di kapten mereka nomor 10, ini pemain sayap kiri ini sangat cepat juga. Cuman yang pasti kita tahu mereka punya kekuatan dalam fisik ya. Jadi tabrakan Body Charge ini saya pikir harus dihindari. Yang harus kita kedepankan adalah speed. Ya, speed kita sudah buktikan beberapa kali bisa kita kedepankan, kita jadikan andalan. Bahkan kalau kita lihat lawan Afghanistan juga melalui serangan balik kita menciptakan 2 gol. Jadi ini yang mesti kita kedepankan karena kalau kita lihat secara body Korea Utara ini cukup kuat lah begitu. Jadi ini yang mungkin harus kita waspadai dan saya yakin Coach Nova juga sudah mengantisipasi hal ini pastinya. Oke, terakhir Bung Harpa, bagaimana prediksi Anda untuk laga malam ini Indonesia kontra Korea Utara? Iya, saya pikir ini akan sangat ketat ya. Tentu kita kalau berharap ya pasti berharap menang ya. Tapi kalau saya lihat jalannya pertandingan end up-nya kelihatannya ini akan jadi adu penalti kemungkinan dan mudah-mudahan Indonesia menang. Oke, adu penalti cukup logis sepertinya ya. Saya rasa begitu. Oke. Bu Harpa, terima kasih atas waktunya. Kita berharap tren positif kegemilangan Timnas U17 Indonesia akan berlanjut malam ini menghadapi Korea Utara dan berlanjut ke babak berikutnya di Piala Asia U17 untuk tahun 2025. Terima kasih Bung Haris Pardede atas waktu dan pandangan-pandangannya. Selamat petang. Selamat petang. Saudara, menjelang laga Timnas Indonesia U17 melawan Korea Utara, masyarakat berharap Timnas dapat meraih hasil positif dengan mengalahkan Korea Utara. Dan berikut harapan masyarakat terhadap Timnas Indonesia U17 yang berlaga nanti malam. Saya berharap nanti pada saat di babak berikutnya lawan Korea Utara, kita terus mampu menjaga terutama motivasi bermain dan konfidensi pemain. Karena mentalitas ini akan sangat mempengaruhi untuk pemain-pemain ini bisa bermain baik, bisa bermain lebih lepas. Dan lawan yang kita hadapi menurut saya tidak lebih baik dari Korea Selatan. Jadi optimisme saya pribadi dan mungkin teman-teman semua di sepak bola yakin tim ini akan mampu terus meneruskan levelnya lebih baik lagi dengan mungkin bisa meraih prestasi yang lebih baik di World Cup usia 17 ini. Lawan Korea Utara, kalau seumpamanya strategi yang diterapkan seperti di babak grup itu, sepertinya kita ada kans untuk bisa memenangkan pertandingan itu sendiri. Karena apa? Kita lihat di U17 ini pemain ini dia punya fighting spirit, punya semangat, punya motivasi yang luar biasa. Seperti itu. Kalau skor, saya kan bukan ahli nujum untuk nebak skor itu ya. Paling tidak semua harus komit. Setiap pertandingan dalam sepak bola harus punya berpikiran sama memenangkan pertandingan. Modal awal kita dari 3 pertandingan itu cukup bagus ya. Artinya harapan saya konsistensi terhadap pemain Timnas U17 nih itu yang lebih kita harapkan.
Kemudian jangan terlalu jumawa karena perjalanan masih panjang ya. Kita tahu kalau secara permainan saya juga pernah ngalami ketemu Korea Utara. Korea Utara masih di bawah lagi dari Korea Selatan kekuatannya. Tapi kita ingat, saya kembali tidak boleh anggap remeh terhadap kemampuan lawan. Ini levelnya sudah Asia, bukan lagi ASEAN. Otomatis mereka tingkat fokus dan konsentrasinya harus lebih tinggi lagi di semua elemen. Baik itu pelatih maupun pemain maupun coaching staff yang lainnya beserta pengurus yang lainnya. Ini momentum yang sangat bagus karena apa? Tidak hanya senior tetapi junior kita juga sudah merambat sampai ke Asia. Harapannya konsistensi ini terus terjaga sehingga kita memberikan performa yang baik sampai seniornya nanti. Kira-kira skor bisa 2-1 untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat merespon kebijakan tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Sejumlah menteri akan segera bertolak ke Washington DC untuk melakukan dialog langsung dengan pejabat tinggi AS. Pemerintah Indonesia bersiap menghadapi kebijakan tarif baru yang diterapkan Amerika Serikat. Dalam konferensi pers usai rapat koordinasi teknis terbatas, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan resmi ke Washington DC pada 16 hingga 23 April mendatang. Delegasi tersebut akan dipimpin langsung oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono. Keberangkatan mereka merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan itu, Indonesia akan bertemu dengan perwakilan dari United States Trade Representative, Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri, serta Departemen Keuangan Amerika Serikat. Menko Perekonomian Erlangga menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang dan berdialog langsung dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan tarif. Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia, di mana kami sudah bersurat, arahan Bapak Presiden bersurat kepada 3 kementerian, dan memang 3 kementerian itu yang diberi tugas untuk melakukan pembicaraan. Pemerintah kini tengah menyiapkan dokumen non-paper yang memuat sejumlah isu strategis, mulai dari tarif, hambatan non-tarif, investasi, hingga usulan kerjasama resiprokal. Semua isu perdagangan dan keuangan akan dibahas secara mendalam dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Indonesia juga mengantisipasi dampak dari selisih nilai ekspor dan impor akibat kebijakan tarif, serta memperkuat perlindungan terhadap perusahaan dalam negeri yang memiliki kepentingan investasi di Amerika Serikat. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan,
mulai dari kita. Anda kembali bergabung di Klik Indonesia Petang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein melakukan pertemuan bilateral hingga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman di Istana Al-Husainiyah, Amman, Yordania. Kita bergabung dengan Gilang Dejan langsung dari Amman, Yordania untuk informasi selengkapnya. Gilang, apa saja hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Abdullah II? Gilang. Ya, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Gilang Dejan di Amman, Yordania. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Para diaspora termasuk pelajar Indonesia di negara-negara Timur Tengah seperti Yordania, Turki, Qatar, dan juga Mesir optimistis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo ke sejumlah negara di Timur Tengah membawa dampak positif bagi Indonesia dan juga kawasan. Sejumlah diaspora Republik Indonesia termasuk pelajar yang tengah menempuh pendidikan di negara-negara Timur Tengah seperti Yordania, Turki, Qatar, dan Mesir mengaku optimistis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu mahasiswa bernama Falah yang tengah menimba ilmu di kota Amman, Yordania mengaku Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang berwibawa. Ia berharap bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara seperti Presiden Prabowo. Ini sosok Prabowo sosok yang paling berwibawa. Alhamdulillah kita selama ini menantikan juga sosok kepemimpinan beliau, dan alhamdulillah beliau disekikan menjadi seorang pemimpin bagi negara kita. Semoga kita selalu mendoakan Pak Prabowo dalam keadaan sehat walafiat, selalu Tuhan Yang Maha Esa melindunginya, dan kita semua sebagai bangsa Indonesia berada di luar negeri bisa mengemban amanah-amanah yang telah diberikan oleh negara, dan kita mengabdi kepada negara pada masa yang akan datang. Hal senada diungkapkan para pelajar di negara Timur Tengah lainnya seperti diaspora di Turki, Qatar, dan Mesir. Mereka mengaku bangga bisa bertemu sosok Presiden Prabowo Subianto dan berharap Indonesia lebih maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Tentunya saya merasa sangat senang sekali karena mungkin di Turki sendiri nanti akan banyak hal-hal yang bakalan bisa membawa kebaikan untuk negara Indonesia itu sendiri. Ada penasaran dengan para pelajar di sini menanyakan bagaimana keadaan, sebagai apa, itu bentuk perhatian khusus dari Pak Presiden, dan saya yakin kami juga senang, insya Allah mendukung ya dari pelajar, kasih kontribusi juga sebagai diaspora ataupun sebagai pelajar. Bertemunya dua presiden secara langsung, semoga terus-menerus setiap tahun makin baik antara dua negara. Kunjungan Prabowo ke negara-negara lain selain Indonesia itu sangat berharga. Dia of course dari situ kita sangat-sangat tamat balik lagi, saya ngomong sangat berharga, dan pasti sangat senang bisa ada opportunity untuk ketemu dengan Bapak Prabowo. Ya, semoga dengan kehadirannya Bapak di Qatar ini bisa menjadi motivasi untuk kami mahasiswa Indonesia yang tinggal di Qatar, dan untuk terus bisa berprestasi dan mengharumkan bangsa Indonesia. Kami berharap Bapak, kami diaspora Indonesia berharap kami bisa mendapat pendidikan yang baik. Presiden Prabowo Subianto akan mengakhiri kunjungan resminya ke negara-negara Timur Tengah dan Turki di kota Amman, Yordania. Kepala negara telah melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II pada Senin 14 April 2025 hari ini. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan istimewa saat melakukan kunjungan kerja ke Amman, Yordania. Bahkan pesawat yang membawa Prabowo mendapatkan pengawalan ketat dari 2 pesawat tempur milik Angkatan Udara Yordania hingga mendarat dengan selamat. Kehangatan penyambutan ini menjadi simbol eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Yordania mendapat sambutan hangat dari Raja Abdullah II.
Kedua pemimpin negara itu memang sudah bersahabat sejak lama. Sebelum mendarat, pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto dan rombongan mendapat pengawalan ketat dua pesawat tempur Angkatan Udara Yordania. Tiger 101, this is Indonesia 1. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Thank you for receiving me. Thank you for escorting me. Please pass on to your commander my greatest appreciation. Thank you very much. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Raja Yordania Abdullah II langsung menyambut Presiden Prabowo begitu tiba di Bandara Yordania. Raja Yordania ini menunggu tidak jauh dari tangga pesawat dan langsung menyambut Presiden Prabowo setelah lawatan sebelumnya di Doha, Qatar. Momen kedekatan keduanya terlihat kala Raja Abdullah II mempersilahkan Presiden Prabowo untuk menaiki kendaraan bersama menuju hotel tempat menginap. Raja Abdullah II bahkan mempersilahkan Presiden Prabowo duduk di kursi depan, serta menyopirinya langsung menuju hotel untuk bermalam di ibu kota aman. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Mahkamah Agung menyatakan 4 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diberhentikan sementara. Perkara CPO di Pengadilan Tipikor. Mahkamah Agung memberhentikan sementara 4 hakim yang dijerat sebagai tersangka dugaan suap pengaturan vonis lepas kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil. 4 hakim yang diberhentikan sementara yaitu Ketua Pengadilan Negara Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, Ketua Majelis Hakim Ju Yamto, dan 2 anggota Majelis Hakim Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin. Ia mengatakan pemberhentian sementara ini dilakukan untuk menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Adapun pemberhentian tetap akan diberlakukan jika ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto mengatakan MA sangat prihatin atas peristiwa penangkapan 4 hakim yang diduga menerima suap perkara ini. Terregister pada tanggal 22 Maret 2024 dalam perkara nomor 39441 Pitsus TPK/2024 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa korporasi. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto mengatakan akan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Nantinya apabila terbukti melakukan suap akan langsung dipecat. Dalam kasus itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 orang pengacara terdakwa korporasi, Arianto dan Marcella Santoso. Para pengacara diduga menyuap hakim dan panitera sebesar 60 miliar rupiah agar 3 grup terdakwa korporasi dijatuhi vonis lepas dari denda 17 triliun rupiah. Mahkamah Agung menyatakan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO akan diadili di tingkat kasasi. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menyatakan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menyatakan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang sebelumnya telah diputuskan oleh 3 hakim yang kini menjadi tersangka, yakni Ju Yamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom akan diadili di tingkat kasasi. Perkara tersebut melibatkan Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto menyatakan putusan yang menyatakan jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan akan diadili di tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi. Yanto mengatakan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap karena penuntut umum telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 27 Maret 2025. Setelah berkas kasasi lengkap, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera mengirim berkas kasasi ke Mahkamah Agung secara elektronik. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 hakim sebagai tersangka dalam perkara suap penanganan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Tersangka pertama yang ditetapkan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta pada Sabtu 12 April 2025. Kemudian 3 hakim yang menyusul yakni Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtarom, keduanya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Ju Yamto, seorang hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Mahkamah Agung membentuk satuan tugas khusus untuk mengevaluasi integritas hakim dan aparatur peradilan. Langkah ini menyikapi penetapan 4 hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Mahkamah Agung mengambil langkah serius menyikapi kasus suap dalam vonis lepas kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgasus untuk mengevaluasi menyeluruh integritas hakim dan aparatur peradilan. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menyatakan Satgasus akan fokus menilai kedisiplinan, kinerja, serta kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku para hakim juga aparatur peradilan, khususnya di 4 wilayah hukum DKI Jakarta. Ia mengatakan Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan di saat Mahkamah Agung sedang berbenah untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk satuan khusus, tugas khusus, Satgasus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta. 10. Mahkamah Agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik. Pembentukan Satgasus ini menyusul penetapan 4 hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. 4 hakim tersebut yakni Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Ketua Majelis Hakim Juyamto, dan 2 anggota Majelis Hakim Alih Mutarom dan Agam Syarif Baharudin. Kita akan kembali mencoba menghubungi Gilang Dejan di Amman, Yordania terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Yordania, Raja Abdullah II bin Al-Hussein. Gilang, selamat malam waktu Indonesia. Apa saja hasil pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Raja Yordania? Ya, selamat malam waktu dan juga saudara waktu Jakarta dan selamat siang waktu Amman, Yordania. Memang benar hari ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II tengah melakukan pertemuan bilateral di Istana Haniyeh, Kota Amman, Yordania, di mana memang saat ini pertemuan masih terus berlangsung. Tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru meninggalkan hotel tempat menginap menuju ke Istana Al-Haniyeh Amman, Yordania sekitar pukul 12:50 waktu Amman, Yordania begitu. Dan saat ini masih terus berlangsung, dan terkait dengan hasil pertemuan ini juga kami masih sama-sama nantikan karena pertemuan digelar tertutup berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Deputi BPMI Yusuf Permana juga tadi disebutkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Raja Abdullah II ini akan diawali dengan pertemuan tertutup atau tete-a-tete di Istana Al-Haniyeh Amman, Yordania. Dan dalam pertemuan ini nanti akan dilakukan sejumlah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU begitu, dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II. Sebelum kemudian nanti Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II ini akan mengakhiri pertemuannya dengan santap siang begitu. Dan Oki dan juga saudara, kalau kami elaborasikan kembali kehadiran Prabowo Subianto di Amman, Yordania ini memang disambut dengan berbeda begitu, dengan antusias oleh Raja Abdullah II. Mulai dari penyambutan kedatangan kemarin di bandara disambut secara langsung, dan juga diantar dari bandara menuju ke hotel dan disopiri secara langsung oleh Raja Abdullah II. Karena memang kalau kami sama-sama mereview kembali bagaimana kedekatan atau hubungan kedua kepala negara ini memang sangat dekat begitu, karena Prabowo Subianto juga sempat bermukim di Kota Amman pada 1998 yang lalu begitu. Kemudian juga untuk
yang mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di dalam pertemuan yang digelar di Istana Al-Haniyeh Kota Amman Yordania ini. Ada sejumlah rombongan terbatas atau delegasi terbatas yang berisi sejumlah menteri seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kemudian juga ada Menteri Pertahanan Sapri Samsudin, dan juga ada Menteri Luar Negeri Sugiono, dan diikuti pula dengan dan diikuti oleh Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indra Wijaya begitu. Dan saat ini Baik, demikian laporan Gilang Dejan dari Amman, Yordania. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polda Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat praktik sekolah menengah kejuruan SMK di Dinas Pendidikan Disdik Provinsi Jambi. Pada kasus ini, polisi menetapkan seorang tersangka berinisial ZH selaku PPK di Disdik Provinsi Jambi tahun 2021. Polda Jambi mengungkap kasus korupsi pengadaan alat-alat praktik sekolah menengah kejuruan SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Taufik Nurmandia mengatakan, kasus tersebut terjadi pada dana alokasi khusus dari APBN tahun anggaran 2022. Pada tahun 2021, Disdik Jambi mengajukan anggaran ke kementerian terkait pengadaan barang untuk SMK dan SMA. Dari DAK fisik untuk SMK itu ditemukan tindak pidana korupsi berupa markup harga pengadaan barang dan fee proyek, sehingga ada kerugian negara mencapai 21,89 miliar rupiah. Dari kasus ini, petugas telah menetapkan satu orang sebagai tersangka berinisial ZH selaku PPK di Disdik Provinsi Jambi tahun 2021. ZH diduga bersekongkol dengan pihak ketiga penyedia barang dan jasa dengan mendapatkan fee dari pengadaan barang. Saat ini penyidik telah menyita uang tunai sebesar 6 miliar rupiah serta 500 dokumen yang berkaitan dengan kegiatan korupsi tersebut. Perkara dugaan tindak pidana pengadaan peralatan praktek utama atau DAK fisik SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Ini anggarannya dana pusat, yaitu dana alokasi khusus DAK. Baik, dasar hukumnya adalah ada laporan polisi yang kita buat pada tanggal ini, baru satu laporan polisi yang kita tetapkan hari ini, yang sudah kita tetapkan tersangka ya. Saat ini tersangka belum dilakukan penahanan dan akan dilakukan pemanggilan oleh penyidik kepolisian. Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5 ayat 2 junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. News Bulletin, but the latest information from around the globe. Live reports and in-depth analysis, the latest happenings. A resident of Rafah said that America is the main enemy for the Palestinian people. Divert their attention from trauma
and recover their mental condition. The fire, which scorched 26 duplex houses in Puwatu Subdistrict. World Today, daily, only on TVRI World. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pusdiklat LPP TVRI membuka pelatihan untuk masyarakat umum, kamerawan televisi dan reporter televisi 5-9 Mei 2025, video editor dan pembawa acara atau Master of Ceremony 19-23 Mei 2025. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Petang. Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network atau AIDRAN mengembangkan 6 modul pendidikan inklusif berbasis teknologi dalam proyek Move It 2024. Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network, AIDRAN telah menyelesaikan proyek Move It 2024 yang bertujuan untuk mempromosikan inklusi digital guna meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi siswa dengan disabilitas di Indonesia Timur, terutama di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya. Manajer proyek Move It 2024, Dwi Lestari mengatakan, proyek ini mengembangkan 6 modul pendidikan inklusif berbasis digital, menggelar pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik, advokat disabilitas, dan pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo, serta advokasi kebijakan untuk memperkuat sistem pendidikan yang lebih ramah bagi siswa dengan disabilitas. Hal itu disampaikan manajer proyek Move It 2024, Dwi Lestari, di sela penutupan proyek Move It 2024 di Jakarta, Senin 14 April 2025. Dengan adanya produk pengetahuan dengan buku modul itu kan artinya buku-buku itu bisa dibaca oleh siapapun. Dengan dibaca itu kan tidak hilang. Kalau misalnya saya hanya ngomong ini kan kapan saja bisa hilang kalau misalnya tidak ada dokumentasi. Tapi dengan bantuan dokumentasi kita dengan 6 modul itu bisa diaplikasikan oleh siapapun. Kepala Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Inklusi, Direktorat Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Anis Mashkur mengatakan, modul ini dapat dimanfaatkan untuk melatih guru dan tenaga pendidik menggunakan teknologi dalam mendukung pendidikan inklusif. Ini akan kita pergunakan karena ini bisa berjalan paralel. Satu sisi guru itu juga tetap diperkuat aspek sadar inklusinya, tapi kemudian guru juga memiliki kompetensi bagaimana memperkenalkan peserta penyandang disabilitas bisa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Proyek Move It 2024 melibatkan 9 fasilitator lokal dari Provinsi Gorontalo dan 12 fasilitator nasional yang memahami isu disabilitas dan implementasi pendidikan inklusi. Modal sosial budaya kita yang Kisah inspiratif datang dari pegawai imigrasi kelas 2 TPI Entikong Kalimantan Barat yang menjadi guru bantu di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pegawai tersebut mengajar bahasa Inggris di 2 sekolah dasar setiap akhir pekan. Hampir 1 semester pegawai imigrasi kelas 2 TPI Entikong menjadi guru bantu di SD Negeri 7 Bantan dan SD Negeri 01 Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Pegawai imigrasi Entikong, Charles Fernandes, mengungkapkan ini sebagai bentuk kepedulian imigrasi terhadap pendidikan di perbatasan. Minimnya guru bahasa Inggris melatar belakangi Charles Fernandes mengajar di kedua sekolah tersebut.
Selain mengajar di 2 sekolah dasar tersebut, dirinya juga membuka kelas les bahasa Inggris bagi anak-anak di luar jam sekolah secara gratis. Dia ingin meninggalkan ilmu yang berguna bagi para pelajar di perbatasan selama dirinya bertugas di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. Selain itu untuk mempersiapkan anak-anak perbatasan menghadapi tantangan global ke depannya. Baik ya, ini kita mulai lagi dengan kelas bahasa Inggris setelah siswa-siswi liburan panjang, dan inilah bentuk dari dedikasi saya kepada siswa-siswi atau anak-anak kita di perbatasan, terutama pelajaran bahasa Inggris ya. Karena sudah ulang-ulang saya menyampaikan ini bahwa anak-anak ini perlu dipersiapkan. Pegawai Imigrasi Entikong Charles Fernandez mengatakan pelajaran bahasa Inggris penting, sudah seharusnya diajarkan mulai usia dini. Warga di kota Serang, Banten memanfaatkan limbah pakaian bekas untuk dijadikan tiang lampu taman dan pot bunga. Selain untuk mempercantik median jalan, pemanfaatan pakaian bekas juga untuk mengurangi penumpukan sampah. Limbah pakaian bekas yang biasanya terbuang percuma dan menumpuk di dalam gudang rumah yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan dan menimbulkan penyakit. Namun, di tangan kreatif warga di Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, limbah pakaian bekas dimanfaatkan untuk membuat tiang lampu taman. Tiang lampu taman sepanjang 3 meter yang terpasang di median jalan terbuat dari pakaian bekas. Tidak hanya tiang lampu, warga juga menyulap pakaian bekas untuk membuat pot bunga berukuran besar untuk mempercantik median jalan. Untuk membuat pot bunga setinggi 1 meter ini, warga membutuhkan 30 kg pakaian bekas yang didapat dari warga. Untuk membuat pot bunga berbahan pakaian bekas, warga mencelupkan pakaian bekas ke dalam cairan pengeras semen, pakaian bekas yang sudah terlumuri adonan semen, kemudian disusun dan ditempel pada ember menyerupai pot untuk mempercantik median jalan. Pola yang menyerupai ukiran kayu yang timbul dari bahan pakaian bekas mempercantik pot, warga kemudian melakukan proses pewarnaan untuk memperindah pot pakaian bekas. Sebenarnya tidak jadi patokan ukuran, tergantung kita mau bikin ukuran apa. Nah, kalau ukuran 1 meter seperti ini, ya kurang lebih dibutuhkan 30 kg baju bekas. Itu dari warga semua, Bang? Iya, dari warga. Kita minta ke warga melalui WA grup lah ya, ada grup RT RW. Ya ternyata banyak juga limbah. Menurut warga, limbah pakaian bekas yang disulap menjadi beragam kerajinan bisa bernilai ekonomi apabila dikembangkan oleh pelaku ekonomi kreatif. Dari Serang, Banten, Jaya Wirnata, TVRI melaporkan. Batang pohon pisang atau biasa disebut gedebok biasanya dibuang begitu saja usai dipanen buahnya. Namun, warga desa Kedung Primpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengolahnya menjadi camilan yang gurih dan bernilai ekonomis tinggi. Batang pohon pisang atau biasa disebut gedebok banyak ditemukan di kebun atau pekarangan warga pedesaan. Biasanya batang pohon ini dibuang atau menjadi sampah setelah buah pisangnya dipanen. Namun di tangan warga desa Kedung Primpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, gedebok pisang bisa diolah menjadi barang bernilai ekonomis hingga menjadi cemilan bernilai jual tinggi dengan cara memanfaatkannya menjadi cemilan berupa keripik. Setelah diolah menjadi keripik, gedebok pisang ini rasanya gurih, apalagi dipadu dengan bumbu serbuk rasa-rasa, menjadikan keripik gedebok menjadi tambah nikmat. Usaha kreatif ini dikerjakan oleh pasangan suami istri bernama Kirom dan Ferry Saputra. Harga keripik gedebok pisang buatannya dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp5.000 untuk kemasan 5 gram hingga Rp50.000 untuk kemasan 1 kilogram. Selain keripik gedebok, keduanya juga memproduksi aneka souvenir dan cemilan dari pohon pisang di rumahnya sendiri. Kirom menjelaskan kisah awal merintis usahanya bermula ketika melihat batang pohon pisang banyak di sekitar rumahnya yang terbuang sia-sia dan menjadi sampah. Ia pun berinisiatif memanfaatkannya hingga menemukan ide untuk mengolahnya menjadi cemilan.
atau beragam produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi dan layak jual. Awal mulanya sebelum membuat keripik debok, saya membuat kerajinan dari pelepah pisang, Pak. Setelah itu lihat-lihat tutorial ya. Lihat-lihat tutorial, banyak debok-debok ya, debok yang baru dipotong buahnya yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya saya ambil. Saya bawa pulang. Saya proses menjadi keripik debok atau pelepah pisang. Keripik gedebok dan souvenir dari pohon pisang ini dipasarkan secara daring melalui sejumlah marketplace. Para pembelinya datang dari berbagai daerah, mulai dari berbagai kota di Jawa Timur hingga Kalimantan dan Bali. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Seiring berkembangnya populasi ternak kambing Etawa di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berhasil mengubah paradigma pola peternakan konvensional ke pola modern. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan ekonomi secara signifikan. Setiap Sabtu Penanggalan Jawa, Pasar Kambing Etawa Pandanrejo di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo selalu ramai. Pasar hewan di Pandanrejo sangat terkenal tidak hanya pedagang atau pengunjung lokal saja. Pasar hewan ini juga menjadi tujuan peternak luar kota mencari kambing Etawa berkelas, yakni ras Kaligesing dengan harganya yang fantastis. Karena itu, perputaran uang di pasar hewan ini cukup besar, mencapai ratusan juta setiap pasar dibuka. Setiap momen akhir pekan itu, tersedia salon istimewa baik untuk peternak, pedagang, bahkan salon perawatan khusus bagi hewan ternak yang juga tersedia. Tak jauh dari lokasi pasar hewan terdapat wisata edukasi Padepokan Gori Dampiak dan wisata alam hutan pinus Kalilo yang ada di desa Tlogo Guo. Ini hari Sabtu, jadi kalau hari Sabtu ini Kaligesing ada yang luar biasa, namanya Pasar Spot. Ini jual beli hewan di sana, dan perputaran uangnya ratusan juta rupiah. Nah ini kita bersama Pak Kapolres, sama Pak Ketua DPRD, atau DPRD Provinsi, juga ada teman-teman lain. Kita mau berkunjung ke sana nanti sekaligus kita coba nyusu kambing ras Kaligesing. Keberadaan hewan ternak kambing Etawa ras Kaligesing telah meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat perbukitan Menoreh, khususnya dari transaksi hewan ternak yang berkelanjutan, baik dari daging maupun susu olahannya. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah. Sebelum kami akhiri, berikut perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berlaku mulai esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia. Demikian Klik Indonesia Petang, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam, sampai jumpa.